Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anak semua? Masih semangat ya? Semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, walaupun mungkin anak-anak bosan di rumah kok seperti ini terus, tapi tetap semangat ya, tetap optimis, berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu sebelum kita awali pembelajaran dari ini, kita berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi kita tentang lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga kelas 1 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lembaga agama, politik, sudah membahas. Kita akan bahas lembaga keluarga. Baik, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan tentang lembaga keluarga. Peta konsep pembahasan materi kita atau mind map dari lembaga keluarga, nanti kita akan mengupas tentang apa itu pengertian dari lembaga keluarga, kemudian karakteristik lembaga keluarga, ciri lembaga keluarga, dan fungsi dari lembaga keluarga. Baik, apa itu keluarga? Sebelum kita ke lembaga keluarga, kita ke pengertian keluarga itu apa. Keluarga adalah sekelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan darah atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan dan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum atau menciptakan kebudayaannya sendiri. Nah, keluarga itu merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, ya, yang terdiri dari keluarga inti berarti ayah, ibu, dan anak. Anak-anak inilah yang nanti berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Nah, keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada, di mana ia tinggal. Nah, apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang aman, tentram, tenang, dan dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Nah, keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Jadi dalam keluarga diatur ada blueprintnya nih, hubungan antara anggota keluarga itu memiliki peran dan fungsi yang jelas. Ada tugas yang berbeda-beda, tugas sendiri-sendiri. Misalkan ayah perannya sebagai apa, misalnya sebagai kepala keluarga, sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Ibu perannya apa, mengatur, mengurus, mendidik anak-anaknya. Anak perannya apa, nah, membantu dua orang tua. Jadi dalam keluarga memiliki peran masing-masing tiap anggota keluarga. Nah, secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga itu mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi. Sebagaimana hanya dengan lembaga-lembaga lain, jadi pasti yang namanya keluarga yang disebut dengan lembaga keluarga, maka ada suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam keluarga atau yang disebut dengan aturan. Pasti masing-masing suatu keluarga memiliki aturan atau norma atau kaidah yang berbeda-beda. Kemudian kita ke karakteristik. Nah, karakteristik dari keluarga adalah terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ada ikatan perkawinan. Kemudian anggota keluarga itu hidup bersama dalam satu rumah, membentuk rumah tangga.
Kemudian merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi, jadi saling komunikasi, ada saling interdependensi atau saling kebergantungan, kemudian melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama. Jadi ada visi misi yang jelas, ada latar kebudayaan yang sama dalam satu keluarga. Kemudian ciri, kita masuk ke dalam institusi keluarga, lembaga keluarga. Jadi ciri dari lembaga keluarga itu satu, mempunyai dasar emosional, jadi ada kasih sayang. Kemudian dilakukan dalam bentuk perkawinan. Kemudian memiliki keturunan dan terdapat tempat tinggal. Nah, ini fungsi dari lembaga keluarga. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, fungsi reproduksi. Nah, dalam fungsi reproduksi di dalam keluarga, anak-anak itu merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab dari ayah ibu, suami istri dalam meneruskan keturunan. Nah, keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan itu harapannya akan diberikan keturunan. Dan nanti akan meneruskan legasi dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, keluarga itu fungsinya adalah memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, nyaman, tentram, maka proses-proses sosial di dalam keluarga itu berjalan harmonis. Jadi keluarga itu fungsinya adalah sebagai proteksi, perlindungan. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, pada umumnya dalam sebuah keluarga, seorang ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ya, walaupun di dalam suatu keluarga ada tidak hanya ayah yang bekerja, tapi ada ibu yang bekerja. Tapi pada pokoknya adalah seorang kepala keluarga menjadi tulang punggung keluarga itu adalah ayah. Nah, ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya dan istrinya atau ibu. Nah, pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ini. Nah, ibu juga mencari nafkah untuk membantu dari perekonomian keluarga, jadi membantu suami. Nah, suami istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak. Nah, kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam pengolahan pendapatan bisa menjadikan keluarga itu dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Fungsi ekonomi. Kemudian selanjutnya fungsi sosialisasi. Keluarga itu berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga itu, anak mulai dilatih tuh. Misalkan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Contoh waktu bayi, waktu anak-anak, waktu balita, dalam keluarga dilatih tuh makan pakai sendok, makan pakai garpu, makan yang baik pakai tangan kanan. Kemudian sebelum makan berdoa, kalau makan duduk, tidak boleh berdiri. Nah, itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi benar, karena pendidikan yang pertama berawal dari keluarga. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak itu benar-benar siap untuk hidup mandiri, hidup dalam masyarakat. Anak-anak diperkenalkan oleh orang tuanya itu mengenai norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma dan nilai-nilai nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan maka sosialisasi ini pula anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contoh, seorang ayah, ibu memberi nasihat tuh, memberikan sosialisasi bahwa menghormati orang yang lebih tua. Misalkan kalau di lingkungan masyarakat, jalan lewat di depan rumah tetangga ada simbah-simbah, itu memberikan salam, nun sewu bahasa Jawanya, amit-amit, permisi. Nah, itu fungsi sosialisasi dalam keluarga. Pemberian informasi. Pendidikan pertama. Sedekat ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Anak-anak bisa bertanya. Ada kolom komentar dalam video yang sudah disediakan. Formatnya, nama,
kemudian kelasnya kelas berapa, kelas apa, kemudian pertanyaannya apa. Silahkan ditulis di kolom komentar atau kalau tidak bisa langsung japri ke nomor WA saya. Atau kalau anak-anak ada kesulitan dalam belajar, khususnya pelajaran IPS yang berkaitan dengan materi atau waktu atau apapun itu, atau mau curhat atau mau apa, bisa nanti anak-anak bisa japri saja ke nomor saya, nanti kita diskusi. Siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan solusi yang baik untuk misalkan kalau ada kesulitan dalam belajar. Itu yang penting, belajar tetap semangat walaupun di rumah, jangan kasih kendor, ya kan? Gitu. Kemudian selanjutnya fungsi afeksi. Nah, dalam keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya, gitu ya. Nah, dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan tuh pada anggota keluarga, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya yang tanpa membedakan mana perempuan, mana laki-laki, mana anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sama. Kemudian yang selanjutnya fungsi pengawasan sosial. Jadi setiap anggota keluarga itu pada dasarnya saling kontrol, saling mengontrol. Ayah mengontrol ibu, ibu mengontrol ayah, itu ayah mengontrol anak, itu sebaliknya. Sama aja. Bisa jadi seorang orang tua itu salah, yang benar anaknya. Jadi tidak selalu yang namanya orang tua itu pasti benar. Jadi saling mengontrol, saling mengawasi karena masing-masing atau mereka itu memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Gitu. Jadi tapi dalam kenyataannya fungsi ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang usianya lebih tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia yang lebih tua itu usia yang lebih muda itu lebih matang dari segi psikis, dari kedewasaan, malah ada yang seperti itu. Jadi poinnya adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga saling kontrol, saling mengawasi. Kemudian yang terakhir fungsinya yaitu pemberian status. Nah, melalui perkawinan ini, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Misalnya sebagai suami atau istri. Nah, secara otomatis dia akan diperlakukan sebagai seorang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Nah, fungsi dari status suami ada sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai pencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, keluarga memberikan status pada seorang anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, misalkan urutan, lahir, hubungan kekerabatan, tapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam suatu kelas sosial tertentu. Jadi misalkan contoh nih ada misalkan umur 26 baru aja nikah, di masyarakat dia terus setahun kemudian usia 27 punya anak nih. Nah, di yang dulunya sebelum menikah itu atau orang-orang yang seusianya 27 belum menikah, tetangga memanggilnya Mas, tapi pada saat ada orang yang umur 27 sudah menikah punya anak, maka dipanggil sama tetangga berbeda, panggil Pak. Nah, itu disebut sebagai pemberian status. Jadi ada strata di mana seorang yang sudah berkeluarga itu akan lebih dihormati karena dia atau diperlakukan sebagai orang dewasa karena dia sudah mampu bertanggung jawab, kemudian mengambil keputusan yaitu dengan berkeluarga. Nah, tapi artinya dia sudah sangat dewasa. Itu gitu. Nah, sebelum kita latihan soal, ada yang mau ditanyakan anak-anak semua? Itu ya. Kalau mau tanya, tulis di kolom komentar nama, kelas. Kalau tidak dalam komentar juga bisa langsung ke WA. Itu bisa dijadikan nanti sebagai penilaian keaktifan anak-anak semua dalam pembelajaran daring. Ya, gitu. Baik, kita lanjut langsung ke latihan soal ya. Nah, mudah kok latihan soalnya.
Perhatian soal lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat melalui ikatan perkawinan disebut lembaga kelas. Apa jawabannya? Udah ya? Tuh, jawabannya adalah B, yaitu keluarga. Dan 2, lembaga keluarga yang berfungsi, maaf ini tipe, berfungsi memberikan kasih sayang dan perhatian disebut dengan fungsi apa? Fungsi kasih sayang. Tadi ya, sudah ya. Fungsi kasih sayang, perhatian kepada anak-anak, pada suami, istri ke suami dan sebaliknya. Itu adalah fungsi apa? Betul, B, fungsi afeksi. Udah soalnya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Apa kira-kira? Nah, kesimpulannya adalah keluarga itu sebagai salah satu bentuk perantar sosial yang merupakan lingkungan yang pertama kali menjadi fondasi, ya, fondasi dalam proses pembentukan kepribadian individu. Kepribadian anak, psikis anak itu dimulai dibentuk oleh lembaga keluarga. Jadi peran dari ayah, ibu, orang tua itu sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang anak dalam keluarga. Nah, peranan keluarga dalam perubahan sosial itu semakin dinamis, selalu berubah dari masa ke masa. Hal ini sangat menarik untuk diamati ini anak-anak ini karena keluarga itu sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat itu seharusnya itu dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Nah, keluarga ini juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai kepada anak-anaknya. Karena tidak semua nih nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Nah, jadi dalam keluarga itu sebagai filter atau benteng dari nilai-nilai yang tidak baik yang terserap dalam seorang anak. Gitu. Gitu ya. Quotation-nya ini, quotation-nya adalah harta yang paling berharga adalah keluarga ya, keluarga cemara ya. Seperti kayak judul sinetron tahun udah lama ini. Poinnya adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi sayangi keluarga kalian sebagai seorang murid, sebagai siswa, santri, sebagai seorang anak juga memiliki peran, memiliki tugas. Apa itu? Belajar sebaik-baiknya, di rumah walaupun pandemi seperti ini. Jangan kasih kendor, tetap semangat untuk belajar karena tetap walaupun pandemi seperti ini nanti tetap ada kenaikan kelas, ada ujian. Jadi untuk persiapan, apalagi kita mau menyongsong pas penilaian akhir semester, jadi dimanfaatkan benar ini waktunya untuk belajar, benar-benar belajar. Itu kemudian di masa pandemi ini selain menyayangi diri sendiri, sayangi juga keluarga dalam bentuk apa? Mentaati protokoler kesehatan karena proses penularan ini juga berhubungan erat dengan lingkungan. Jadi saat kalian pergi keluar tapi tidak mengindahkan protokoler, pulang ke rumah, sampai ke rumah tidak cuci tangan, tidak bersih-bersih, bajunya yang digunakan pas keluar juga tetap digunakan di rumah. Nah, itu bisa fatal gitu. Itu ya, tetap yang namanya selain jaga diri, sayangi keluarga, sayangi kakak, adik, ayah, ibu, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena semua, jangan lupa ini ada tugas. Tugasnya adalah kalian menuliskan peran masing-masing dalam anggota keluarga. Di situ ada tabel, ada ayah, tugasnya apa, ibu tugasnya apa, anak, nanti misalkan dalam keluarga kalian ada kakak, terus kalian, terus adik, silahkan ditulis peran masing-masing. Hanya adalah tugas dikumpulkan via Google Form. Link tugas nanti ada di bagian e-learning di materi dan waktu pengerjaannya adalah 2 kali 24 jam. Seperti itu ya. Kira-kira semoga bermanfaat materi yang sangat singkat ini.
Terima kasih. Kalau ada pertanyaan tadi ya, langsung ke komen atau uh, secara japri WhatsApp ke nomor saya. Begitu, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan dengan mentaati protokoler. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.